Jika Anda diminta merangkum tujuan perusahaan Anda dalam satu kalimat, apakah kalimat itu akan terdengar seperti slogan dari rapat marketing atau seperti sebuah cerita yang tulus dari hati? Dan bagaimana jika kunci motivasi yang paling abadi, baik untuk tim Anda maupun untuk diri Anda sendiri, bukanlah sesuatu yang perlu diciptakan, melainkan sesuatu yang hanya perlu ditemukan kembali? Di balik setiap revenue dan grafik yang naik, ada cerita tentang strategi, eksekusi, dan tim yang tepat. Halo semua, berjumpa kembali dengan saya di Pankara Jayaputra. Dalam 2 sesi terakhir, kita sudah membahas kekuatan why sebagai kompas, dan bahaya dari perangkap manipulasi yang mengikis loyalitas. Banyak yang kemudian bertanya pada saya, baik, saya paham, tapi bagaimana cara menemukan why saya atau perusahaan saya? Dari mana saya harus mulai? Ini adalah pertanyaan yang sangat penting, karena why yang otentik bukanlah sesuatu yang bisa kita ciptakan dalam sesi brainstorming di akhir pekan. Ia tidak bisa dirumuskan oleh konsultan atau agensi iklan. Mencoba menciptakan atau merekayasa sebuah why akan terasa hampa dan tidak tulus. Mengapa? Karena why Anda sudah ada. Ia tersembunyi di dalam cerita masa lalu Anda, di dalam DNA organisasi Anda. Proses menemukan why lebih mirip seperti pekerjaan seorang arkeolog daripada seorang pematung. Seorang pematung mengambil sebongkah batu tak berbentuk dan menciptakan sesuatu yang baru darinya. Sebaliknya, seorang arkeolog dengan hati-hati menggali lapisan tanah dan debu untuk menemukan harta karun yang sudah ada di sana, yang sudah lama terkubur. Tugas kita bukanlah menciptakan, melainkan menemukan. Why Anda adalah sebuah kisah asal-usul, sebuah origin story. Ia lahir dari percikan semangat di awal mula, dari momen-momen penuh gairah, dan dari nilai-nilai inti yang telah teruji oleh waktu. Saya pernah bekerja dengan sebuah perusahaan teknologi yang sedang berkembang pesat. Mereka sukses, profitable, tapi para pemimpinnya merasa ada sesuatu yang hilang. Budaya kerja mulai terasa transaksional, dan semangat kebersamaan yang dulu ada mulai memudar. Mereka menyewa agensi branding ternama untuk merumuskan tujuan baru mereka. Hasilnya, sebuah kalimat yang indah penuh dengan jargon korporat yang sedang tren. Kalimat itu dicetak di poster-poster mahal dan dipajang di seluruh kantor. Tapi tidak ada yang berubah. Malah para karyawan senior yang sudah lama di sana merasa sinis. Slogan itu terasa asing, seperti jas pinjaman yang ukurannya tidak pas. Masalahnya adalah mereka mencoba menjadi pematung, bukan arkeolog. Jadi, bagaimana kita memulai penggalian ini? Prosesnya dimulai dengan melihat ke belakang. Saya ingin mengajak Anda melakukan sebuah latihan reflektif sederhana. Anda bisa melakukannya sendiri atau lebih baik lagi bersama tim kepemimpinan Anda. Ambil secarik kertas dan pulpen dan coba jawab beberapa pertanyaan ini dengan jujur. Tidak perlu jawaban yang sempurna, tulis saja apa yang pertama kali muncul di benak Anda. Pertanyaan pertama, apa percikan semangat orisinal yang memicu berdirinya perusahaan ini? Coba ingat kembali ke hari-hari pertama. Mungkin Anda adalah pendirinya, atau mungkin Anda bergabung di masa-masa awal. Apa masalah yang begitu mengganggu Anda sehingga Anda merasa harus melakukan sesuatu? Apa keyakinan yang mendorong Anda untuk mengambil risiko besar dan memulai sesuatu yang baru? Mungkin itu adalah rasa frustrasi terhadap layanan yang buruk di industri Anda. Mungkin itu adalah keyakinan bahwa teknologi bisa membuat hidup orang banyak menjadi lebih mudah. Tuliskan cerita itu. Cerita sebelum ada investor, sebelum ada target kuartalan. Cerita tentang semangat murni. Pertanyaan kedua, coba ingat kembali 1 atau 2 momen di mana Anda atau tim Anda merasa paling bangga. Momen di mana Anda merasa, inilah puncak performa kita. Inilah alasan kita melakukan semua ini. Mungkin itu adalah saat Anda berhasil menyelesaikan proyek yang mustahil. Mungkin saat Anda menerima surat tulus dari pelanggan yang hidupnya berubah karena produk Anda. Atau mungkin saat tim Anda bekerja bahu-membahu melewati krisis dengan solidaritas yang luar biasa. Apa yang terjadi saat itu? Apa nilai-nilai yang sedang Anda hidupi? Apa keyakinan yang mendorong tindakan-tindakan luar biasa tersebut? Seringkali, di dalam cerita-cerita puncak inilah why kita bersinar paling terang. Pertanyaan ketiga, dan ini favorit saya. Jika Anda harus menceritakan satu kisah kepada karyawan baru yang paling menggambarkan jiwa perusahaan ini, kisah apa yang akan Anda ceritakan? Setiap perusahaan punya legenda-legendanya sendiri.
Cerita-cerita yang diulang-ulang dari generasi karyawan ke generasi berikutnya. Mungkin cerita tentang bagaimana pendiri perusahaan mempertaruhkan segalanya, atau tentang bagaimana seorang karyawan melakukan hal di luar deskripsi pekerjaannya demi membantu pelanggan. Cerita-cerita ini adalah artefak budaya. Di dalamnya terkandung nilai-nilai dan keyakinan yang sesungguhnya. Setelah Anda mengumpulkan cerita-cerita ini, mulailah mencari polanya. Tema apa yang terus muncul? Keyakinan apa yang menjadi benang merah dari semua kisah tersebut? Dari pola-pola inilah draft pertama dari pernyataan why Anda akan mulai terbentuk. Pernyataan why yang baik biasanya memiliki format sederhana. Untuk kontribusi Anda sehingga dampak yang ingin Anda ciptakan. Kontribusi adalah tindakan yang Anda lakukan. Dampak adalah hasil dari kontribusi tersebut di dunia. Misalnya, why dari Simon Sinek sendiri adalah untuk menginspirasi orang melakukan hal-hal yang menginspirasi mereka, kontribusi, sehingga bersama-sama kita bisa mengubah dunia menjadi lebih baik. Dampak. Perhatikan, tidak ada kata-kata tentang produk atau profit. Semuanya tentang kontribusi dan dampak bagi orang lain. Sekarang, ada satu langkah lagi yang sangat krusial untuk membuat why ini benar-benar hidup dan bernafas di dalam organisasi Anda, yaitu dengan menerjemahkan nilai-nilai yang mendukung why Anda menjadi kata kerja. Banyak perusahaan punya daftar nilai-nilai inti yang terpajang di dinding. Biasanya isinya adalah kata-kata benda yang terdengar bagus tapi abstrak. Kata-kata seperti integritas, inovasi, kolaborasi, kualitas. Masalahnya, apa artinya integritas bagi seorang kasir saat berhadapan dengan pelanggan yang marah? Apa artinya inovasi bagi seorang engineer yang sedang dikejar deadline? Kata-kata ini terlalu abstrak untuk bisa menjadi panduan perilaku sehari-hari. Agar nilai-nilai ini benar-benar efektif, kita harus mengubahnya menjadi kata kerja atau kalimat perintah yang bisa ditindaklanjuti. Bukan integritas, tapi selalu lakukan hal yang benar, bahkan saat tidak ada yang melihat. Bukan inovasi, tapi lihatlah setiap masalah dari sudut pandang yang berbeda. Bukan kolaborasi, tapi minta bantuan dan tawarkan bantuan secara proaktif. Terasa bedanya bukan? Ketika nilai-nilai diartikulasikan sebagai kata kerja, tiba-tiba kita punya panduan yang jelas tentang bagaimana harus bertindak dalam situasi apapun. Kita bisa saling meminta pertanggungjawaban berdasarkan nilai-nilai tersebut. Kita bahkan bisa membangun sistem insentif di sekitarnya. Mengatakan kepada tim untuk memiliki integritas. Tidak menjamin keputusan mereka akan selalu mengutamakan kepentingan pelanggan. Tapi mengatakan kepada mereka untuk selalu melakukan hal yang benar. Memberikan panduan yang jauh lebih jelas dan praktis. Ini mengubah nilai dari sekadar hiasan dinding menjadi sistem operasi budaya yang aktif. How atau cara kita bekerja menjadi perwujudan nyata dari why kita. Menemukan why Anda adalah sebuah perjalanan, bukan tujuan akhir. Ia mungkin akan berevolusi dan menjadi lebih jernih seiring berjalannya waktu. Tapi proses penggalian ini sangatlah berharga. Ia memberikan fondasi yang kokoh bagi bisnis Anda. Ia menjadi filter untuk setiap keputusan strategis. Ia menjadi sumber motivasi yang tidak akan pernah kering bahkan di saat-saat tersulit sekalipun. Dan yang terpenting, ia menjadi cerita yang otentik dan tulus. Cerita yang akan menarik karyawan yang tepat, pelanggan yang loyal, dan mitra yang sejalan. Cerita yang membuat orang lain peduli. Karena pada akhirnya, kita tidak hanya membangun bisnis. Kita sedang membangun sebuah warisan yang didasarkan pada sebuah keyakinan. Apakah ini resonan dengan challenge di industri Anda? Mari diskusi lebih dalam. Connect dengan saya, let's exchange insights.